Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ki Bima Sena akan membahas tentang beberapa tanaman pembawa rezeki jika ditanam di halaman rumah. Dengan menonton video ini, Anda akan mendapatkan wawasan yang insya Allah bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun keluarga tercinta. Lantas, tanaman apa saja yang dipercaya bisa membawa rezeki? Untuk itu, jangan lewatkan dan simak video ini sampai selesai, agar informasi yang kami sampaikan bisa Anda pahami dengan baik. Sebelum video ini dilanjutkan, sudilah Anda semua tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Kamboja putih seringkali identik dengan suasana makam atau tempat-tempat keramat, namun di balik kesan mistis itu, ternyata tanaman ini menyimpan filosofi yang sangat dalam. Dalam kepercayaan Jawa, Kamboja putih dianggap sebagai pohon suci yang mampu menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia leluhur. Bunga putihnya yang mekar dengan wangi khas dipercaya sebagai tanda hadirnya energi spiritual yang lembut dan penuh keberkahan. Konon, orang-orang terdahulu meyakini bahwa jika bunga Kamboja putih jatuh di depan rumah, itu adalah isyarat baik bahwa rezeki sedang mendekat. Aroma bunganya yang harum pada malam hari diyakini mampu menarik energi positif sekaligus menolak energi jahat yang tidak kasat mata. Karena itu, menanam Kamboja putih di halaman depan rumah bukan hanya sekadar memperindah pemandangan, tetapi juga sebagai simbol doa agar rumah tersebut selalu dilimpahi rezeki, keberuntungan, dan perlindungan gaib. Selain itu, pohon ini juga memiliki filosofi kesabaran dan ketulusan. Lihatlah bagaimana ia tetap mekar indah meskipun berada di tanah kering atau panas terik. Hal ini dianggap sebagai simbol bahwa rezeki bisa datang kapan saja, bahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka selama kita tetap sabar dan tekun. Tidak heran, orang Jawa percaya bahwa semakin rimbun pohon Kamboja putih di depan rumah, maka semakin besar pula peluang datangnya keberuntungan bagi penghuni rumah tersebut. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pohon Kamboja putih harus dirawat dengan niat baik dan penuh kasih sayang. Jika dibiarkan layu, kering, atau bahkan tumbang, energi yang terpancar bisa berubah menjadi penghalang rezeki. Sebaliknya, jika dijaga dengan baik, ia akan menjadi magnet keberkahan. Dalam beberapa tradisi, bunga Kamboja putih bahkan sering dijadikan sarana doa atau sesaji yang bertujuan untuk memohon kelancaran usaha dan perlindungan dari mara bahaya. Dengan kata lain, Kamboja putih bukan sekadar tanaman hias. Ia adalah simbol keseimbangan hidup, penarik rezeki, sekaligus penjaga rumah dari energi buruk. Itulah sebabnya hingga kini, banyak orang tua Jawa yang menyarankan menanam satu pohon Kamboja putih di depan rumah sebagai warisan doa untuk anak cucu agar hidup mereka selalu diberkahi. Bambu kuning adalah salah satu tanaman yang sangat terkenal dalam tradisi Jawa, karena diyakini memiliki kekuatan gaib sekaligus membawa keberuntungan bagi siapa saja yang menanamnya di depan rumah. Tidak hanya cantik dipandang dengan batangnya yang berwarna kuning keemasan, bambu ini dianggap sebagai simbol kemakmuran, kewibawaan, sekaligus pelindung alami dari berbagai energi buruk. Dalam kepercayaan Jawa kuno, bambu kuning dipercaya sebagai pagar gaib. Artinya, meskipun secara fisik hanya tampak seperti rumpun bambu yang rimbun, namun di alam halus, ia berfungsi sebagai tameng yang menghalau segala macam gangguan makhluk gaib, santet, atau energi negatif yang ingin masuk ke dalam rumah. Karena itulah, banyak rumah-rumah tradisional Jawa dulu yang menanam bambu kuning di bagian depan atau samping rumah sebagai benteng spiritual. Selain perannya sebagai pelindung, bambu kuning juga diyakini membawa kelancaran rezeki. Warna batangnya, yang kuning keemasan dianggap melambangkan emas, kekayaan, dan kemakmuran. Masyarakat percaya, semakin subur rumpun bambu kuning di rumah seseorang, maka semakin deras pula rezeki yang mengalir dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit pedagang atau pemilik usaha menanam bambu kuning di depan warung atau toko, dengan harapan agar dagangannya laris manis, terhindar dari kerugian, serta menarik banyak pelanggan. Ada pula filosofi mendalam dari bentuk bambu yang selalu tumbuh menjulang ke atas. Hal ini melambangkan semangat hidup yang tidak pernah padam,
serta doa agar pemilik rumah selalu mengalami peningkatan dalam rezeki, usaha, maupun karier. Rumpun bambu yang tumbuh rapat juga diartikan sebagai simbol kebersamaan dan persatuan keluarga. Jika keluarga hidup rukun, maka rezeki akan semakin mudah mengalir. Namun, sebagaimana tanaman lain yang dianggap sakral, bambu kuning juga perlu diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Ada kepercayaan bahwa menebang bambu kuning tanpa tujuan yang jelas bisa mendatangkan kesialan. Oleh sebab itu, orang-orang Jawa biasanya memberi doa atau sesaji kecil sebelum memangkas rumpun bambu kuning agar tetap membawa keberkahan, bukan sebaliknya. Dengan segala filosofi dan aura mistisnya, bambu kuning bukan hanya sekadar penghias halaman rumah. Ia adalah simbol kemakmuran, pelindung dari energi buruk, sekaligus penjaga rezeki yang tak terlihat. Tidak heran jika hingga sekarang, bambu kuning masih menjadi salah satu tanaman favorit yang dipercaya bisa membuka pintu keberuntungan bagi pemilik rumah. Pohon kelapa gading adalah salah satu tanaman yang dianggap sangat istimewa dalam tradisi Jawa maupun kepercayaan masyarakat Nusantara. Berbeda dengan kelapa biasa, kelapa gading memiliki ciri khas batangnya yang berwarna kuning keemasan. Warna ini bukan hanya keunikan semata, tetapi diyakini sebagai lambang kemakmuran, kejayaan, dan keberuntungan bagi siapa saja yang menanamnya di depan rumah. Dalam primbon Jawa, pohon kelapa gading dipercaya sebagai magnet rezeki. Rumah yang ditanami kelapa gading diyakini akan selalu dilimpahi keberkahan dari 4 penjuru mata angin. Filosofi ini datang dari bentuk pohon kelapa yang tinggi menjulang dengan daun-daunnya yang seakan merangkul ke segala arah. Itu melambangkan doa agar rezeki datang dari mana saja, tanpa pernah putus, sebagaimana air kelapa yang jernih dan tidak pernah berhenti mengalir. Selain sebagai penarik rezeki, pohon kelapa gading juga dianggap sebagai simbol panjang umur dan keteguhan hidup. Batangnya yang kokoh dan akarnya yang kuat menancap ke bumi, melambangkan keluarga yang selalu berdiri teguh meski diterpa badai. Itulah sebabnya, banyak orang tua Jawa menanam pohon ini sebagai doa, agar keturunannya hidup makmur, panjang umur, dan tidak mudah goyah menghadapi cobaan hidup. Kelapa gading juga sering dikaitkan dengan perlindungan gaib. Konon, pohon ini mampu menolak energi buruk, santet, maupun gangguan makhluk halus. Bahkan dalam beberapa ritual adat, air kelapa gading sering digunakan sebagai media penyucian diri, penetralisir energi negatif, hingga sarana doa untuk membuka jalan rezeki. Airnya yang manis dan segar dianggap sebagai simbol keberkahan yang menyejukkan batin. Namun ada pula aturan yang dipercaya dalam merawat kelapa gading. Pohon ini sebaiknya diperlakukan dengan baik, tidak ditebang sembarangan, dan harus dirawat dengan penuh kasih sayang. Jika dibiarkan layu atau mati, sebagian masyarakat percaya hal itu bisa menjadi pertanda rezeki yang macet atau keberuntungan yang menjauh. Sebaliknya, jika pohon tumbuh subur dan berbuah lebat, maka rumah tersebut diyakini akan selalu dikejar rezeki dan kebahagiaan. Dengan segala filosofi dan keistimewaannya, pohon kelapa gading bukan sekadar tanaman hias. Ia adalah doa yang hidup, simbol keberkahan, sekaligus penjaga rumah. Tidak heran jika hingga kini, pohon kelapa gading tetap menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga Jawa yang ingin menanam pohon keberuntungan di depan rumahnya. Namanya saja sudah indah dan penuh makna, Sri Rejeki. Sejak lama, tanaman ini dipercaya sebagai salah satu tanaman pembawa keberuntungan, terutama dalam kepercayaan Jawa. Daunnya yang hijau segar dengan corak warna yang unik dianggap sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan rezeki yang terus mengalir. Banyak orang meyakini semakin subur tanaman Sri Rejeki yang ditanam di depan rumah, semakin deras pula rezeki yang datang kepada penghuninya. Dalam filosofi Jawa, nama bukan hanya sekadar sebutan, tetapi juga doa. Itulah mengapa tanaman ini dinamakan Sri Rejeki, karena diyakini mampu menarik energi kemakmuran. Kehadirannya di halaman depan rumah dianggap membawa aura positif, menenangkan hati, sekaligus memperkuat energi baik di sekitar rumah. Tidak heran jika tanaman ini sering ditempatkan di teras atau ruang tamu sebagai simbol sambutan rezeki. Selain melambangkan keberkahan materi, Sri Rejeki juga dipercaya sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga. Daunnya yang tumbuh rapi dan subur menjadi lambang keluarga yang rukun,
damai, dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Dalam beberapa kepercayaan, bila tanaman Sri Rejeki tumbuh sehat dan hijau, itu pertanda hubungan antar anggota keluarga pun akan semakin erat. Sebaliknya, jika tanaman ini layu, dianggap sebagai isyarat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga rumah tangga dan rezeki. Tanaman Sri Rejeki juga sering dijadikan sarana spiritual. Ada yang percaya bahwa dengan merawatnya sambil mengucap doa, maka doa tersebut akan lebih mudah dikabulkan. Bahkan dalam praktik Feng Shui maupun kepercayaan tradisional Jawa, Sri Rejeki dipercaya mampu memperkuat aura penghuni rumah, sehingga lebih mudah mendapatkan simpati orang lain, dimudahkan dalam urusan pekerjaan, dan terhindar dari kesialan. Keistimewaan lain dari tanaman ini adalah mudah dirawat. Ia bisa tumbuh subur meskipun di tempat teduh atau minim cahaya matahari. Hal ini memiliki filosofi mendalam, bahwa rezeki bisa datang dari arah mana saja, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Kesederhanaannya dalam bertahan hidup juga menjadi simbol bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kemewahan, tetapi pada ketulusan hati dan keikhlasan dalam menerima. Dengan segala filosofi dan kepercayaan yang melekat, Sri Rejeki bukan hanya sekadar tanaman hias. Ia adalah doa hidup yang tumbuh di halaman rumah, pembawa energi positif, dan pengingat bahwa rezeki sejati datang dari kesabaran serta ketulusan. Itulah sebabnya, banyak orang Jawa menyarankan untuk menanam Sri Rejeki di depan rumah sebagai penarik keberuntungan sekaligus penjaga keseimbangan batin penghuni rumah. Pohon kersen, yang di beberapa daerah dikenal dengan nama talok, sering kita temui tumbuh di pinggir jalan atau halaman rumah di pedesaan. Sekilas, pohon ini tampak sederhana, dengan buah kecil berwarna merah yang rasanya manis. Namun, dalam kepercayaan Jawa, pohon kersen menyimpan filosofi mendalam dan dipercaya sebagai salah satu tanaman pembawa rezeki sekaligus penolak bala jika ditanam di depan rumah. Buah kersen yang kecil namun berlimpah dianggap sebagai simbol rezeki yang tidak ada habisnya. Meskipun pohon ini tidak membutuhkan perawatan khusus, ia selalu berbuah lebat sepanjang tahun. Filosofi inilah yang membuat masyarakat percaya bahwa siapa saja yang menanam pohon kersen di depan rumah akan mendapatkan rezeki yang terus mengalir, meskipun dari jalan yang sederhana dan tidak terduga. Rezeki itu mungkin bukan hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Selain menjadi simbol rezeki, pohon kersen juga diyakini mampu menolak energi negatif. Konon, pohon ini memiliki aura alami yang bisa menenangkan suasana rumah, mengusir kesialan, bahkan melindungi penghuninya dari gangguan gaib. Tak heran, banyak orang tua di desa menyarankan anak-anaknya untuk menanam pohon kersen di halaman rumah sebagai pagar gaib sekaligus peneduh. Filosofi lain dari pohon kersen adalah kesederhanaan. Meski pohonnya kecil, daunnya tipis, dan batangnya tidak sekuat pohon besar lainnya, ia mampu bertahan hidup di tanah kering sekalipun. Hal ini menjadi pengingat bahwa hidup sederhana tidak berarti kekurangan. Justru dalam kesederhanaan itulah sering tersembunyi keberkahan. Buah kersen yang bisa dinikmati siapa saja, dari anak kecil hingga orang tua, mencerminkan kemurahan hati dan rezeki yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam beberapa kepercayaan, daun kersen juga dianggap memiliki energi penyembuhan. Air rebusannya dipercaya bisa meredakan panas dalam, batuk, hingga sakit kepala. Maka, pohon ini bukan hanya penarik rezeki dalam arti spiritual, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesehatan manusia. Inilah alasan mengapa orang Jawa menyebutnya sebagai pohon penuh berkah. Dengan buah yang berlimpah, manfaat yang banyak, serta filosofi mendalam yang dikandungnya, pohon kersen atau talok menjadi simbol rezeki yang mengalir deras, perlindungan rumah, dan kesederhanaan hidup yang membawa kebahagiaan. Menanam pohon kersen di depan rumah dipercaya akan membuat penghuni rumah tidak pernah kekurangan, selalu diberi jalan keluar dalam kesulitan, dan mendapatkan keberuntungan dari arah yang tak terduga. Sahabat tinta kejawen, itulah tadi 5 tanaman yang diyakini dapat membawa rezeki dan keberuntungan jika ditanam di depan rumah. Semua memiliki filosofi, makna, serta energi positif yang sejak lama dipercaya masyarakat Jawa dan Nusantara. Namun, kita perlu selalu ingat bahwa tanaman hanyalah perantara.
Ia bisa menjadi simbol doa, pengingat, dan sarana untuk menarik energi baik. Tetapi pada akhirnya, segala bentuk rezeki, keberuntungan, dan perlindungan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa izinnya. Begitu pula tidak ada rezeki yang bisa kita raih kecuali dengan kehendaknya. Menanam pohon dan merawat alam adalah bentuk ikhtiar, sedangkan hasilnya tetap berada di tangan Allah. Maka, mari kita rawat rumah, halaman dan lingkungan sekitar dengan penuh kasih sayang, sambil terus berdoa dan berusaha. Insya Allah keberkahan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.